Santapan Harian Kamis 14 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-52. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, Sang Firman yang hidup, bimbinglah kami dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam sabda-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yehezkiel 16 ayat 35-52. Oleh karena itu, hai perempuan sundal, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau menghamburkan kemesumanmu dan auratmu disingkapkan dalam persundalanmu dengan orang yang mencintaimu dan dengan berhala-berhalamu yang keji, dan oleh karena darah anak-anakmu yang engkau persembahkan kepada mereka, sungguh, oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Aku akan menghakimi engkau seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah, dan aku akan melampiaskan atasmu murka dan cemburuanku. Aku akan menyerahkan engkau di dalam tangan mereka, dan mereka akan meruntuhkan tempatmu yang tinggi dan merusakkan bukit-bukitmu. Mereka akan menelanjangi engkau, akan merampas perhiasan-perhiasanmu dan membiarkan engkau telanjang bugil. Mereka akan menyuruh bangkit sekumpulan orang melawan engkau, yang melempari engkau dengan batu dan memancung engkau dengan pedang-pedang mereka. Mereka akan membakar rumah-rumahmu dan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan banyak perempuan. Dengan demikian aku membuat engkau berhenti bersundal, dan upah sundal tidak akan kau berikan lagi. Demikianlah aku melampiaskan murkaku kepadamu, sehingga cemburuku kepadamu reda kembali. Barulah aku merasa tenang dan tidak sakit hati lagi. Oleh karena engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, tetapi dengan semuanya ini membuat aku gemetar kemarahan. Sungguh, aku juga akan menimpakan kelakuanmu atas kepalamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah engkau melakukan kemesuman ini lagi di samping segala perbuatan-perbuatanmu yang keji? Lihat, setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai engkau. Begitu ibu, begitu anak. Anak ibumu engkau yang jijik melihat suaminya dan anak-anaknya lelaki. Dan adik kakak-kakakmu perempuan engkau yang jijik melihat suami-suami mereka dan anak-anak mereka lelaki. Ibumu adalah orang Heti dan ayahmu adalah orang Amori. Kakakmu yang tertua ialah Samaria yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah utaramu. Dan kakakmu yang termuda ialah Sodom yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah selatanmu. Bukankah engkau hidup menurut perbuatan mereka dan engkau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji? Sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka dalam seluruh hidupmu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya Sodom kakakmu yang termuda beserta anak-anaknya perempuan tidak berbuat seperti engkau lakukan beserta anak-anakmu perempuan. Lihat, inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Dan Samaria tidak membuat setengah pun dari dosa-dosamu.
Bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua. Sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engkau lakukan, engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Tanggunglah nodamu, hai engkau yang mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan, dengan dosa-dosamu yang lebih keji dari mereka. Mereka lebih benar daripadamu. Biarlah engkau merasa malu dan tanggunglah nodamu, oleh karena engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Sahabat Santapan Harian, apakah kita sering merasa bahwa orang lain begitu jahat? Namun, pada saat yang sama, pernahkah kita menyadari kejahatan yang kita lakukan? Jangan-jangan kita lebih jahat. Dalam perikop ini, Israel dihajar habis-habisan. Pasalnya, Allah sudah dalam puncak kemarahan akibat persundalan mereka. Ada dua hal yang Allah sampaikan. Pertama, Allah akan memakai berhala selingkuhan itu untuk membinasakan mereka. Kedua, Allah dengan geram mengatakan bahwa bangsa Israel tidak ada bedanya dengan orang Amori, orang Heti, orang Samaria, dan orang Sodom. Menariknya, orang-orang yang dianggap jahat dan musuh orang Israel tidak melakukan dosa yang setara dengan yang mereka sendiri lakukan. Jadi, Israel lebih jahat daripada yang mereka anggap jahat. Status umat pilihan Allah mungkin saja membuat Israel merasa dirinya yang paling istimewa. Karena itu, penyebutan orang Amori, orang Heti, orang Samaria, dan orang Sodom sebagai bagian dari keluarga Israel adalah sebuah penghinaan terhadap umat Israel. Pasalnya, Israel selalu menganggap keempat bangsa itu sebagai bangsa yang keji. Akan tetapi, teguran seperti itu bukanlah hal yang baru. Dalam kitab Amos juga tertulis teguran mengenai kejahatan Israel dan Yehuda. Bangsa Israel dan Yehuda melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat sehingga membuat Allah kecewa. Dengan demikian, berhati-hatilah dengan identitas kita. Janganlah terjebak dengan identitas palsu yang dapat membutakan setiap kita. Seolah-olah identitas kita sebagai orang Kristen sudah pasti lebih baik. Kalaupun merasa lebih baik, apakah kita berhak menghina identitas dari orang-orang yang beragama lain? Bisa jadi, seperti yang terjadi dengan bangsa Israel. Allah justru menghina umat Kristen dengan menyebut bahwa umat Kristen justru lebih jahat daripada mereka yang beragama lain. Karena itu, alih-alih selalu melihat keluar, alangkah lebih baiknya melihat ke dalam kehidupan kita sendiri. Marilah kita mengoreksi diri setiap hari untuk menjaga agar kita tidak menjadi orang yang jahat. Mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan menjadi seperti sebuah cermin bagi diri kami yang sesungguhnya. Firman-Mu Tuhan memantulkan rupa kami dari dalam batin. Firman-Mu Tuhan menyingkapkan kondisi hati kami yang sebenarnya dan memberitahu kami apa yang perlu kami lakukan untuk menyelaraskan hati kami dengan hati-Mu. Kami mohon, mampukanlah kami menaati yang sudah kami dengar dari firman-Mu hari ini. Dalam kasih-Mu Yesus, kami bersembah. Amin.